Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami di podcast Averus. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Kali ini bersama saya Muhammad Raihan. Di sini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat keren dan sangat spesial dan luar biasa sekali ya guys. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak Destri. Ya. Sebelumnya dulu Kak, bisa kenalin dulu Kak nih, kakaknya dari mana juga Kak? Silahkan Kak. Oke, ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, karena undangan begitu ya. Akhirnya bisa bercerita langsung untuk podcast yang sangat luar biasa ini. Itu perkenalkan, nama saya Destri Ayu Angela, biasa dipanggil Destri. Terus sekarang kesibukannya bekerja di salah satu bank swasta di Kota Palangkaraya. Dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Purnacaraka Muda Indonesia untuk Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana PCMI singkatannya itu merupakan asosiasi untuk alumni pertukaran pemuda antar negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oh iya. Kalau boleh tahu kakaknya dari mana nih Kak? Asalnya ya? Asalnya dari lahirnya di Kota Palangkaraya, tapi sebenarnya putri Gunung Mas. Oh iya. Kabupaten Gunung Mas, karena dua-dua orang tua itu di Kabupaten Gunung Mas. Oh iya, iya seperti itu. Kakak ikut program PPAN itu kapan itu Kak? Ikut program PPAN. Untuk ikut program PPAN sendiri di tahun 2019, saat itu terpilih sebagai delegasi Kalimantan Tengah untuk pertukaran pemuda Indonesia Korea. Namanya kalau bahasa Inggrisnya itu IKEP, Indonesia Korea Youth Exchange Program 2019 ya. Saat itu tuh sebenarnya bersamaan dengan beberapa delegasi lainnya. Dari Kalteng tuh ada yang ke Australia dan ada juga yang ke Jepang. Tuh. Jadi kami ada 3 orang yang dikirim dari Kalteng, terus mewakili dari Kalteng ke pusat, kita sama-sama berangkat untuk menjadi delegasi Indonesia. Seperti itu ya Kak ya. 2019 ya Kak ya? Udah sudah lama ya Kak ya. Sudah lama. Tapi pastinya sudah banyak banget pengalamannya Kak ya. Sudah lebih tahun nih pasti tentang PPAN atau segala macamnya Kak ya. Tapi teman-teman sekalian, buat yang belum tahu ya, PPAN itu apa sih? PPAN itu kan pertukaran pemuda antar negara Kak ya. Itu pemuda berarti nggak mesti harus pelajar ya Kak, atau gimana Kak? Oke, ya pemuda ya. Iya. Pemuda biasanya kebanyakan sih orang bingung ya, Kak bedanya apa sih pertukaran pelajar sama pertukaran pemuda gitu. Pasti pertama kita nggak hanya melimitasi itu sebagai pertukaran untuk pelajar saja, tapi pemuda itu bisa jadi kamu sudah bekerja, bisa jadi kamu punya usaha, ataupun mungkin keturunan yang tidak perlu bekerja kali ya. Yang penting usianya masuk dalam golongan pemuda gitu. Jadi nggak mesti kamu mahasiswa atau mahasiswi atau pelajar. Jadi bebas aja Kak ya? Bebas, asal ketentuan programnya masuk gitu. Oh iya, seperti itu Kak ya. Bisa ceritakan nggak latar pendidikan kakak itu Kak, yang bisa membuat kakak tertarik sampai kakak berada di titik sini Kak? Wow, ini pertanyaannya sebenarnya banyak ups and down-nya kalau cerita sebenarnya ya. Oke. Saat ini masih lulusan S1, ya belum ada lanjut ke master degree. Lulusan S1 Hubungan Internasional di Presiden University, kalau kamu tahu, ya Presiden University lulusnya tuh tahun 2018. Ya, anak beasiswa. Jadi punya mindset seperti ini. Kalau misalnya mau namanya mengejar mimpi, kita harus berjuang gitu ya. Salah satunya dengan pendidikan tadi. Karena juga dari keluarga kan mikirnya gini. Sebenarnya kalau mau cerita background saya dulu, bahasanya aku aja deh biar lebih ini ya, lebih enak gitu ya. Background dulu itu latar belakangnya bukan dari keluarga yang ada. Kita keluarga yang cukup tapi bukan keluarga yang ada. Jadi kalau untuk pendidikan harus diusahakan gitu. Jadi memang mindsetnya dari dulu kalau memang kamu mau lanjut sekolah lagi, kamu harus berjuang untuk cari beasiswa. Apapun itu beasiswanya. Jadi akhirnya berjuang sampai akhirnya diberikan jalan untuk melanjutkan kuliah di salah satu kampus internasional. Dengan background dulu nggak ngerti bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya kalau kita bicaranya mungkin kalau di bahasa Dayak itu bahasa terotepang ya. Terotepang kata orang itu. Ya. Jadi yang penting bisa tahu, tapi akhirnya belajar sampai akhirnya di titik sekarang melewati proses yang panjang itu
akhirnya dibukakan kesempatan yang lain lagi. Salah satunya adalah menjadi delegasi Kalteng di Pertukaran Pemuda Antar Negara. Itu kalau boleh tahu Kak, kan Kakak kan belajar bahasa Inggris itu di mana Kak? Kan kita kan di Indonesia ya Kak ya, atau di Kalimantan nih Kak. Pastinya kan sulit untuk bisa berbahasa Inggris Kak, karena kan environment-nya kan nggak sesuai Kak ya. Bagaimana cara Kakak itu bisa melancarkan bahasa Inggris Kakak sehingga Kakak itu bisa kuliah lanjut ke jenjang internasional seperti itu Kak? Belajar bahasa Inggris ini sebenarnya pertanyaan umum, banyak banget yang tanya seperti ini, karena memang dulu, apalagi zaman dulu tuh mikirnya bahasa Inggris tuh kayak bahasa kedua, ketiga gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan, karena dulu kebanyakan orang mikirnya ya udah kalau sekolah kalau bisa masuk IPA aja, jadi kedokteran, jadi dokter atau jadi apa gitu. Nah kalau dulu memang karena anaknya senang dengar musik, jadi musik, belajarnya pertamanya adalah dari musik. Dari musik. Dari dengerin itu kok banyak lagu-lagu asing yang bagus, yang enak, tapi nggak ngerti artinya apa. Jadi sambil lihat Google Translate atau apa, coba buka kamus dulu kan, akhirnya bisa. Akhirnya dikit-dikit sama belajar dari situ, dan juga coba berani untuk berbicara. Sebenarnya kunci dari bahasa asing itu tuh adalah berani untuk speaking, berani untuk berbicara. Kalau kita hanya mendengarkan kan tidak melakukan kan nggak akan lengket kalau menurut aku pribadi. Terus akhirnya ketika di kuliah, karena di kampus itu mengharuskan presentasi menggunakan bahasa asing, jadi nangis gak nangis, yang penting harus belajar terus pakai bahasa asing. Jadi sebenarnya tuh karena terbiasa dan dipaksa. Jadi sebenarnya manusia tuh harus kayak gitu. Karena dipaksa dan terbiasa, dan juga banyak platform zaman sekarang yang bisa kita gunakan, contohnya YouTube. Selain itu tadi kita bisa dengar di banyak musik atau sosial media ya. Kakak berarti punya hobi dalam bidang musik nih Kak ya. Dengar-dengar kakaknya penyanyi nih. Tahu dari mana? Itu berarti udah dari lama ya Kak, suka nyanyi juga Kak? Iya, sudah jadi, kayaknya itu hobi mendarah daging ya. Itu belajar mandiri atau gimana Kak kalau nyanyi itu Kak? Kalau nyanyi karena memang anaknya juga apa ya, kalau kita ngomong tuh nggak tahu malu ya, nggak tahu malu. Jadi coba suka ikut lomba, suka nyanyi, karena juga dulu Papa juga suka nyanyi, orang tua juga suka ikut paduan suara atau seperti itu. Jadi akhirnya nurun lah ke anaknya ya. Jadi anaknya juga suka. Seperti itu. Kalau masalah prestasi nih Kak ya. Kalau prestasi atau pengalaman yang paling berkontribusi itu sehingga Kakak itu terpilih menjadi delegasi ya Kak ya dalam program tersebut, itu apa ya Kak? Atau pengalaman yang mendorong Kakak atau yang Kakak jadikan senjata nih buat Kakak bisa lulus ke tahap PPAN tersebut Kak? Ya betul, banyak sekali sebenarnya pertanyaan hal seperti ini juga. Kalau menurut aku pribadi, salah satu poin terutama dari PPAN itu adalah dampak kita ke masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi dampak dimanapun kita berada, begitu ya. Karena kalau kita bicara tentang prestasi, banyak orang jauh lebih pintar daripada kita, banyak orang jauh lebih cantik, banyak orang jauh lebih luar biasa, karena kan orang punya talentanya masing-masing, keunikannya masing-masing gitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat diri kita itu berdampak di masyarakat, betul. Jadi sebenarnya itu yang paling utama, karena kan aku juga cerita gitu, karena aku adalah orang yang lahir dari bukan keluarga berada gitu ya, dan lekat sekali dengan anak-anak di desa, lekat juga dengan kegiatan-kegiatan di daerah gitu. Akhirnya hal itu yang membuat aku merasa bahwa menjadi egois itu tidak perlu. Nah, kita bahasanya itu adalah community development-nya gitu. Jadi itu poin paling penting. Dan kalau kita mau terpilih menjadi delegasi, yang pertama adalah kita harus meninggalkan rasa ambisius dan egois tadi di belakang, karena itu nggak akan masuk ketika kita berkegiatan gitu di sana. Kita kan nanti akan dikumpulkan dengan delegasi provinsi lain, yang jelas itu pasti akan hektik sekali, beda kepala, banyak kepala. Kalau kita egois ya hancurlah itu kontingen Indonesia. Jadi lebih baik
poinnya kemarin kalau dari aku pribadi itu adalah do our best. Kayak aku ngelakuin sesuatu yang aku bisa lakukan dengan hati, yang pasti yang pertama dengan hati. Terus masalah prestasi juga kita nggak bisa compare dengan orang lain kan. Orang punya keunikannya masing-masing. Terus selain itu juga yang bisa kita kasih highlight itu adalah bagaimana aku sudah berdampak loh untuk masyarakat dan aku akan berdampak lagi untuk masyarakat. Oh, seperti itu ya Kak. Iya, itu highlightnya, poinnya. Jadi poin plusnya yang bisa kita jual tuh adalah kita sebagai manusia itu loh bisa membantu satu sama lain tuh dengan apa? Dengan yang kita miliki. Iya. Seperti itu ya teman-teman podcast Afera sekalian. Nah, jadi berhubungkan ini kan Kak sudah dibuka nih pendaftaran PPAN nih Kak ya Kak. Gimana sih Kak mekanisme pendaftarannya Kak, dan apa saja mungkin teman-teman di luar sana yang bingung nih Kak, masih apa saja yang harus dipersiapkan atau gimana gitu Kak? Oke. Untuk sekarang memang terkesan apa ya, mendadak ya sebenarnya ya. Terkesan cepat sekali karena pendaftarannya juga nggak sampai 2 minggu lebih, 2 minggu aja setelah surat dari Kemenpora sampai gitu ke masing-masing provinsi ya, masing-masing dispora. Kalau untuk PPAN itu kan yang menyelenggarakan pasti untuk provinsi seleksinya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi kita bekerja sama alumni asosiasi itu bekerja sama dengan dispora Provinsi Kalteng untuk menyelenggarakan seleksi. Dan tahun ini kuotanya kita dapat 1 perempuan ke Australia. Iya, gratis loh ke Australia. Kapan lagi? Kapan lagi ya guys ya. So, fully founded ya Kak. Fully founded, betul. Fully founded terus apalagi ya kita bawa ada apa ya, ada kebahagiaan sendiri karena kita jadi delegasi Indonesia. Jadi kita nggak sembarangan berangkat ke Australia untuk liburan gitu. Tapi kita mewakili membawa Indonesia. Nama Indonesia juga ya Kak ya. Membawa nama provinsi dan membawa nama Indonesia. Nah, untuk tahun ini memang pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 29 April itu udah untuk efektif tanggalnya sampai tanggal 9 Mei. Ya dekat lagi lah ya. Dekat lagi ya. Sampai tanggal 9 Mei, tapi masih bisa lah untuk didaftarkan dirinya. Yang pasti administrasi. Untuk administrasinya sendiri yang pertama adalah domisilinya Kalimantan Tengah. Betul, domisili Kalimantan Tengah. Usianya ada usia tertentu dari program itu 21 sampai 25. Iya. Jadi yang udah 26 tahun atau kata itu? Iya, 21 sampai 25. Terus untuk administrasi lainnya adalah pasti yang pertama perempuan. Karena kalau laki-laki kan nggak cocok dengan programnya ya. Karena ini minta programnya perempuan dari Kalteng gitu. Terus yang pasti fotokopi KTP atau BPJS, hal-hal seperti itulah. Terus nanti kita minta untuk pendaftar itu mengisi formulir. Formulirnya nanti bisa dilihat di Instagramnya PCMI Kalteng, itu ada linknya, boleh dilihat dan di-download di sana. Selain itu juga nanti boleh membuat proposal pemberdayaan masyarakat apa saja yang akan dia kerjakan setelah pulang dari program. Harus berdampak kan tadi kan, balik, betul. Kalau punya laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan lebih baik lagi, bisa dilampirkan. Selain itu nanti kan kita ada TOEFL, kalau misalnya teman-teman sudah pernah ikut TOEFL, boleh dilampirkan. Kalau belum ada sertifikatnya, nggak masalah. Itu nanti belakangan bisa gitu. Jadi jika ada aja ya bahasanya, jika ada. Jadi taruh aja administrasinya, kumpul saja. Tinggal nanti ikut seleksinya gitu. Proposal, terus isi formulir, terus KTP dan BPJS dan seperti itu aja sih sebenarnya. Dengan kalau misalnya dari kampus ya ada perwakilan nih, misalnya dari kampus atau misalnya perwakilan dari daerah, biasanya kita minta untuk surat rekomendasi dari daerahnya, dispora daerah atau dari kampusnya gitu, surat rekomendasi. Jadi menyatakan bahwa orang ini tuh dari sini gitu. Oh iya, supaya lebih jelas ya Kak. Iya, domisilinya kan. Sekaligus kan membawa nama baik ini kan. Iya. Nama baik instansi gitu lah, atau institusi juga. Itu nanti ada pendaftaran atau seleksi secara offline-nya Kak ya? Itu nanti di mana Kak akan diadakan gitu Kak? Oke. Untuk tahun ini seleksinya tuh sudah kita rencanakan di tanggal 15 sampai dengan 17 Mei. Jadi sebentar lagi 15 sampai 17 Mei di Palangkaraya. Jadi di salah satu hotel, dan nanti akan dikeluarkan informasinya di PCMI Kalteng Instagram.
dan itu pasti offline. Jadi misalnya ada pendaftar dari daerah, nanti kita akan kumpulkan satu di Kota Palangkaraya untuk seleksinya. Kalau untuk seleksi offline itu Kak, apa aja sih Kak juga yang dipersiapkan nih Kak? Oke, padat sih sebenarnya kalau kita bicara tentang seleksi ya. Padat karena pasti banyak yang diseleksi nih, karena kita kan mau memilih yang terbaik nih. Ya karena tahun ini sebenarnya kita nggak hanya mengirim tidak hanya seleksi di daerah saja, tapi kita ada seleksi di nasional. Jadi kita akan memilih 5 orang terbaik di daerah, 5 orangnya itu nanti akan diseleksi di nasional. Nah di nasional itu nanti akan terpilih 1. Jadi kita ini bicaranya adil gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya, oh ini nih karena ini nih dia dapat nih, karena itu dia dapat, enggak. Karena itu keputusan akhirnya semua ada di pusat, ada di Kemenpora. Nah kalau di kita sendiri itu yang pertama seleksinya adalah tes potensi akademik tertulis ya, tertulis. Kayak orang CPNS tuh loh. Tapi nggak seberat CPNS itu ya. TPA, terus ada tes TOEFL, tes bahasa Inggris, dan juga ada psikotes. Psikologi kan kita mau lihat anaknya seperti apa gitu. Psikotes, terus ada wawancara. Wawancaranya pasti adalah wawancara kebangsaan, wawancara bangsaan, Pancasila juga keagamaan. Nanti juga akan ada wawancara bahasa Inggris. Terus ada wawancara untuk community development-nya, pengembangan masyarakatnya. Soalnya kan dia punya proposal nih. Apa nih yang mau dia kerjakan nih? Nah kan kita harus tahu. Kalau nggak ngomong kan nggak ngerti kita gitu wawancara. Selain itu nanti ada unjuk bakat. Seni budaya kan? Iya, seni budaya. Unjuk bakatnya nggak mesti nyanyi, nggak mesti nari. Banyak kok bakat yang bisa dibawakan. Contohnya main alat musik bisa. Asal jangan masak. Kalau masak kan ribet, bawa ini, bawa kompor, bawa barang. Kita juga bingung nanti gimana. Jadi nggak usah, jangan masak ya. Seperti itu kayak hal yang harus diperhatikan pada para peserta sekalian. Oke, sudah dengarkan sobat-sobat podcast kalian motivasi dan apa aja yang harus dipersiapkan ketika ingin mengikuti PPAN tadi dari Kakak Destri tadi ya Kak. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini dan jangan patah semangat. Nah, harus mencoba karena kalau kita tidak mencoba kita tidak akan tahu. Nah, tapi sebelum menutup dulu guys, kita mau mendengar dulu nih suara emasnya dari Kak Destri ya. Mungkin Kak bisa nyanyi sedikit lagu daerah ya Kak, lagu daerah dari rapnya aja deh Kak. Oke. Lagu daerah yang mana ini? Banyak daerah. Kakak deh. Kita ada satu lagu sebenarnya yang diciptakan berbarengan dengan remaja-remaja di Gunung Mas. Ya, ini campuran Indonesia dan bahasa Dayak Ngaju. Gitu. Tapi ini refnya seperti ini gitu ya. Hijau hutanku, aliran sungaiku, tanah kelahiranku, kebanggaanku. Kemanapun ku pergi, akan selalu di hati. Isan mulang Kalimantan Tengahku. Wah, enak banget suaranya Kak Ageng gitu ya guysnya, langsung yes gitu dia. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sekian dari kami dan jangan lupa untuk terus pantau podcast Averroes. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Kak. Ya. Dadah. Bye, terima kasih.